Pelalawan merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Daerah ini terletak di pesisir timur Pulau Sumatera dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka. Daerah ini memiliki luas wilayah 12.490 km persegi dan merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur lintas timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat di wilayah tersebut. Kabupaten dengan ibu kota Pangkalan Kerinci ini dihuni lebih dari 422.000 penduduk dengan karakter yang ramah, produktif, kreatif, serta menjunjung tinggi budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat. Kabupaten dengan julukan Negeri Amanah ini menjadi pusat ekonomi, perkebunan, pertanian, dan pariwisata, serta infrastruktur yang terus berkembang dengan menghadirkan potensi baru tanpa batas. Kabupaten Pelalawan dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta sumber daya manusia yang berkualitas dengan masyarakat yang selalu bersemangat untuk memajukan dan membangkitkan daerahnya. Sektor potensial di Kabupaten Pelalawan adalah Agro-Teknopark. Agro-Teknopark Pelalawan merupakan kawasan teknopark terluas di Indonesia. Kawasan ini terletak di Kecamatan Langgam seluas 3.754 hektar. Pemerintahan Kabupaten Pelalawan dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT telah mengembangkan kawasan Teknopark Pelalawan sebagai wahana edukasi, pengembangan inovasi, dan teknologi sawit. Keberadaan Teknopark ini berpotensi mendorong pengembangan inovasi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Kawasan ini terbagi atas 7 zona, antara lain pendidikan, riset, pemukiman, industri, konservasi, komersial, dan zona publik. Hilirisasi kelapa sawit. Pelalawan sangat dikenal dengan daerahnya yang memiliki kawasan perkebunan kelapa sawit yang luas di Provinsi Riau. Saat ini, perkebunan sawit di Kabupaten Pelalawan menyumbang 38% bagi PDRB Kabupaten, dengan luas kebun secara keseluruhan 393.000 hektar atau 40%, di antaranya dikelola oleh petani sawit swadaya. Sebagai salah satu daerah perkebunan kelapa sawitnya yang luas di Provinsi Riau, maka potensi ini sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai pengolahan limbah kelapa sawit seperti kerajinan lidi sawit dan pengolahan pandan kosong. Area hilirisasi sawit ini berada di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bunut, dan Kecamatan Langgam. Bersamaan dengan itu, perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan juga dijadikan wadah menjalankan salah satu program peternakan, yaitu SISKA, Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit. Sistem ini diciptakan bertumpu pada pemanfaatan hasil limbah agroindustri tersebut untuk pakan ternak, serta pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk tanaman tanpa mengurangi aktivitas dan produktivitas tanaman. Dalam hal ini, Kecamatan Pangkalan Lesung, Bandar Sekijang, dan Bandar Betalang telah menerapkan program ini yang berpeluang dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan peternak. Pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial yang berada di Kabupaten Pelalawan. Di Kecamatan Pelalawan terdapat wisata sejarah berupa Istana Sayap yang merupakan Istana Kesultanan Pelalawan Sultan Syarif Harun. Di sekitaran istana juga terdapat makam para raja-raja Pelalawan yang dapat dikunjungi untuk berziarah. Di kecamatan lain seperti Teluk Meranti juga terdapat objek wisata yang unik dan langka, yakni Sungai Berombak Ombak Bono.
Secara ilmiah, fenomena ini terjadi akibat pertemuan arus sungai yang menuju ke laut dan arus laut yang masuk ke sungai, sehingga menciptakan suatu gelombang. Gelombang ombak Bono cukup banyak dan beriringan. Bono yang terbesar biasanya akan terjadi ketika musim hujan saat debit air sungai Kampar akan naik. Lazimnya terjadi pada November dan Desember. Pelalawan juga memiliki destinasi wisata berupa ekowisata Taman Nasional Tesonilo. Kawasan ini terletak di Kecamatan Ukui dengan total wilayah seluas 568.700 hektar. Taman Nasional Tesonilo ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu kawasan perlindungan hutan. Di dalamnya terdapat banyak ekosistem, fauna yang hidup di dalamnya antara lain harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan rusa. Selain itu juga terdapat objek wisata berupa pantai, yakni Pantai Kute yang merupakan singkatan dari Kuala Terusan. Pantai Kuala Terusan terletak sekitar 8 km dari kota Pangkalan Kerinci dengan akses jalan yang baik. Sepanjang perjalanan menuju lokasi, disuguhkan dengan panorama alam yang mempesona dengan nuansa alami dan asri, menyusuri Sungai Kampar menggunakan kapal motor. Perikanan. Sumber daya alam berupa sungai yang mengalir di sepanjang Kabupaten Pelalawan dijadikan oleh masyarakat setempat untuk melakukan budidaya perikanan. Dengan sungai tersebut, masyarakat Kota Pangkalan Kerinci memanfaatkan keramba jaring apung sebagai wadah untuk melakukan budidaya perikanan, seperti ikan tapah, baung, nila, dan patin. Di Kecamatan Kuala Kampar saat ini tengah mempersiapkan kawasannya sebagai lahan tambak udang Paname di Kabupaten Pelalawan. Belakangan ini sudah ada 69 kelompok pembudidaya yang sedang meneroka untuk mengembangkan tambak udang Paname. Tidak hanya itu, di daerah ini juga terdapat pusat pengolahan ikan air tawar berupa ikan asin yang juga siap untuk dikembangkan. Hal tersebut adalah sebagai wujud dalam meningkatkan sektor perikanan di Kabupaten Pelalawan. Penangkaran lebah madu. Kabupaten Pelalawan adalah salah satu daerah yang terkenal sebagai penghasil madu alami, yaitu madu sialang. Mengingat jumlah pohon sialang yang merupakan habitat lebah semakin berkurang, menjadikan masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti mencari alternatif dengan cara melakukan budidaya lebah madu. Ini merupakan peluang dan potensi yang sangat perlu dikembangkan, mengingat akan permintaan madu sialang yang meningkat sementara produksinya yang kian menurun. Pertanian dan perkebunan. Potensi Kabupaten Pelalawan juga dilirik dari sektor pertanian dan perkebunan. Di Kecamatan Kuala Kampar terdapat hamparan pohon kelapa terluas se-Kecamatan Pelalawan yang mencapai 19.158,68 hektar dengan total produksi sebesar 33.272,67 ton per tahun. Tidak hanya kelapa, potensi di bidang pangan berupa padi juga menjadi andalan Kecamatan Kuala Kampar. Bentangan sawah padi seluas 5.922 hektar mampu memberikan capaian produksi padi sebanyak 14.313,39 ton gabah kering giling atau GKG. Kemudian dilirik dari sektor perkebunan, kelapa sawit merupakan objek paling potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pelalawan. Hal ini didukung karena faktor topografi Pelalawan yang memiliki tanah yang subur dan pada umumnya bersifat organosol, sehingga kelapa sawit mampu tumbuh dengan baik. Kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan berpusat di Kecamatan Tangkalan Kuras, Kecamatan Ukui, dan Kecamatan Kumutan, dengan total produksi 53.282,49 ton per tahun.
Selain perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Pelalawan juga memiliki potensi kebun nenas. Dalam hal ini, Kecamatan Teluk Meranti menjadi kawasan yang siap untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan nenas, hingga menjadikannya sentral produk nenas di Kabupaten Pelalawan. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Dalam upaya peningkatan dan pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Pelalawan melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM, memberikan kontribusi terhadap masyarakat dalam peningkatan perekonomian mereka, bahkan mendorong kemajuan ekonomi suatu negara. Masyarakat Kecamatan Bunut melakukan pengolahan tanaman berupa serai menjadi bahan baku minuman sehat dan berkhasiat, yaitu wedang serai. Hangatnya secangkir wedang serai dipercaya dapat membantu meringankan stres, masuk angin, demam, pilek, serta dapat mengurangi bau badan. Usaha mikro kecil dan menengah tersebut mulai dikembangkan masyarakat sebagai wujud produktif masyarakat Pelalawan. Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pelalawan juga dilakukan pada bidang sandang. Di Kecamatan Pelalawan terdapat masyarakat pengrajin batik tulis, memiliki motif bak ombak. Batik khas Pelalawan ini dinamai dengan batik Bono. Infrastruktur. Pengelolaan wilayah infrastruktur yang memadai mampu memberikan peluang dan menjadi sebuah potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan dan kemajuan baik itu ekonomi maupun masyarakat sekitar. Kabupaten Pelalawan memiliki potensi berupa kawasan bumi perkemahan yang berada di Kecamatan Bunut. Kawasan ini mampu menampung berbagai kegiatan yang bersifat penyediaan akomodasi di alam terbuka. Melalui bumi perkemahan, kegiatan menikmati alam serta mengembangkan bakat dan keterampilan dapat dilakukan. Kabupaten Pelalawan memang menyimpan banyak kekayaan sumber daya alam yang menjanjikan. Maka dari itu, ayo berinvestasi di Kabupaten Pelalawan.